Profil Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Kiai Haji Ahmad Shiddiq merupakan warga kelahiran Talangsari, Jember, Jawa Timur. Beliau lahir pada hari Ahad Legi tanggal 10 Rajab 1344 atau pada tanggal 24 Januari 1926. Kiai Haji Ahmad Shiddiq merupakan putra bungsu dari Kiai Muhammad Shiddiq Jember dengan istri keduanya yaitu Hajah Zakiyah, sering dijuluki dengan Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Menurut silsilah, Kiai Haji Ahmad Shiddiq juga merupakan keturunan dari Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Dalam studinya, Kiai Haji Ahmad Shiddiq tidak belajar dengan satu guru ataupun kiai saja, melainkan ada beberapa orang yang kurang lebih berjumlah 5 orang yang banyak mempengaruhi jalan hidupnya. Yang pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Shiddiq yang merupakan ayahanda dari Kiai Haji Ahmad Shiddiq yang sekarang makamnya berada di Jember. Yang kedua yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang ketiga Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kemudian yang keempat Kiai Mahfud Shiddiq yang merupakan kakak sendiri dari Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Kemudian yang kelima Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang merupakan keponakan sekaligus sebagai pengayom spiritual Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Selain itu, ada juga tokoh lain yang cukup berpengaruh dalam mendidik kepribadian Kiai Haji Ahmad Shiddiq, yakni Kiai Haji Hamim Zazuri atau dijuluki dengan Gusmi yang merupakan guru simaan Al-Quran Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Kiai Haji Ahmad Shiddiq juga pernah mendapat pendidikan dari tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Kiai Haji Ahmad Shiddiq mempunyai pemikiran-pemikiran nasionalis dan juga sosialis, sehingga bisa dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Shiddiq tidak hanya seorang kiai, tetapi juga birokrat, politisi, dan juga negarawan. Kiai Haji Ahmad Shiddiq bukanlah orang yang sembarangan. Beliau memiliki pengalaman yang banyak. Pada karirnya, beliau pernah menjadi anggota DPR RI pada pemilu tahun 1955. Setelah tak berkecimpung dalam politik praktis, Kiai Haji Ahmad Shiddiq sejak tahun 1970-an lebih fokus menekuni bidang dakwahnya dan memimpin pondok pesantren yang ada di Jember, peninggalan dari ayahanda Kiai Haji Muhammad Shiddiq. Beliau juga pernah terpilih sebagai Rais Am PBNU pada Muktamar ke-27 NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Kiai Haji Ahmad Shiddiq ditunjuk bersama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kemudian Kiai Haji Ahmad Shiddiq wafat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya pada tanggal 23 Januari 1997 atau pada tanggal 7 Rajab 1411 dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Aulia di Desa Mojo, Kediri atas permintaan Kiai Haji Hamim Zazuri atau Gusmi Poso Kediri saat masih hidupnya. Perlu diketahui bahwasannya Kiai Haji Ahmad Shiddiq semasa hidupnya merupakan sosok ulama yang cukup produktif dalam hal tulis-menulis. Sangat banyak sekali karya tulisan yang sempat dipublikasikan meskipun tidak semuanya dalam bentuk buku. Kiai Haji Ahmad Shiddiq memiliki pemikiran-pemikiran yang ditulis dalam buku The Wisdom of Kiai Haji Ahmad Shiddiq karya dari Dr. Samsun Ni'am. Terdapat 2 kategori pemikiran, yakni masalah tasawuf dan pemikiran tentang agama, politik, ekonomi sosial, serta budaya dalam perspektif Islam. Kiai Haji Ahmad Shiddiq juga menuangkan gagasannya dalam bentuk karya tulis yang telah diterbitkan. Di antaranya yakni buku Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama, FOS NU, Jawa Timur pada tahun 1969. Ada juga karya tulis yang lainnya seperti
Kitah Nahdiyah yang terbit di Jember, kemudian Islam Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah, dan masih banyak lagi karya-karya yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pola dakwah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pengabdian Kiai Haji Ahmad Siddiq di pemerintahan berawal dari posisi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian meningkat menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur sampai tahun 1971. Di lingkungan NU, karir Kiai Haji Ahmad Siddiq dimulai dari Jember. Tidak lama setelah itu, beliau aktif di NU tingkat wilayah Jawa Timur hingga terpilih Ketua Umum tingkat wilayah. Karirnya terus berkembang hingga pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur yang mengantarkannya ke kursi Rais AM PBNU periode 1984 sampai 1989. Kembali ke tahun 1911, di mana pada tahun tersebut Kiai Haji Ahmad Siddiq mulai mengajarkan dan mengembangkan pemikiran tasawufnya secara intens melalui ceramah, pengajian, serta gerakan ritual yang terhimpun dalam jamaah wirid Dzikir Al-Ghafilin. Melalui aura Dzikir Al-Ghafilin, beliau berikhtiar untuk menciptakan suasana dan iklim religius guna membentengi masyarakat dalam menghadapi arus global modernitas. Modernitas bagi Kiai Ahmad Siddiq dipandang sebagai sesuatu yang banyak menimbulkan dampak negatif atau mudarat daripada positif. Selain membimbing jamaah Dzikir Al-Ghafilin, Kiai Ahmad Siddiq juga mendidik santri-santrinya melalui pengajian kitab kuning seperti Tafsir Al-Jalalain, Riyadh Al-Sholihin, Hadis Sahih Muslim, Risalat Al-Mu'awanah, Fathul Qorib Mujib atau Takrib, Kifayat Al-Akhyar, Al-Adhkar Ihya Ulumuddin, Al-Din Al-Islam, dan lain sebagainya. Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai satu ulama brilian yang dimiliki Nahdlatul Ulama mencoba memberikan solusi dalam pola hubungan masyarakat Indonesia yang majmuk ini dengan konsep yang diambil dari ajaran Islam yang dikenal dengan Tri Ukhuwah, yakni Ukhuwah Al-Islamiyah, Ukhuwah Al-Wataniyah, dan Ukhuwah Al-Insaniyah atau Basyariyah. Konsep Tri Ukhuwah ini adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip at-tasawuf, al-i'tidal, dan at-tawazun dalam bidang mu'asyarah atau pergaulan antar golongan. Kunci pertama bagi tumbuh dan berkembangnya ukhuwah al-Islamiyah adalah kesamaan wawasan terutama dalam beberapa hal pokok tanpa mengesampingkan perbedaan mengenai hal-hal yang tidak pokok. Ukhuwah al-Islamiyah sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dengan sesama muslim. Dengan semangat ini, perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip antar umat Islam tidak perlu menyebabkan perpecahan. Yang diperlukan bagi terciptanya ukhuwah al-Islamiyah ini adalah pengembangan saling pengertian, saling menghormati, dan tidak mengklaim kebenaran sendiri agar jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia dapat saling mengisi. Konsep ukhuwah yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang karena persamaan keamanan atau keagamaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Bukti dakwah Islam Masjid di Jember adalah beliau juga ikut berkontribusi dalam pemberian nama Masjid Jami Baitul Amin yang terletak di barat tengah alun-alun kota Jember. Mbah Siddiq merupakan salah seorang ulama yang usulannya diambil untuk ditetapkan menjadi nama dari Masjid Jami Baitul Amin hingga sekarang ini, ketika masa Bupati Jember yang saat itu masih Letnan Kolonel Abdul Hadi. Nama Baitul Amin sendiri mempunyai arti sebagai rumah yang dijaga oleh Allah. Selain itu juga, beliau memfatwakan ayat 14 surat At-Toha untuk diukir kaligrafi di lengkungan mihrab masjid. Dan masih banyak lagi peran beliau dalam perkembangan Islam di kota Jember.
wabarakatuh.